Oke, akhirnya keyboard yang bikin gua ngiler di 2020 rilis juga di Indonesia secara resmi di model terbarunya, walaupun gua nggak ngerasain hal baru secara signifikan. Tapi seenggaknya keyboard ini resmi dulu lah. So, buat lo yang memang mau beli keyboard ini, mending intro dulu. Jadi keyboard ini ngeselin banget dulu karena nggak ada masuk resmi di Indo, dan gue pengen banget ya kisaran 2020 lah. Ini tuh harganya bisa sampai 4 jutaan, mahal banget harga importnya ya. Apalagi yang full size-nya ini bisa sampai 5 juta. Wah, bener-bener nggak masuk akal lah buat sebuah keyboard. Ditambah 2020 belum era keyboard custom modifikasi juga kan. Jadi ya 4 jutaan masih belum masuk akal sih. Apalagi kalau lu orang yang punya cara pikir ngapain gue bayar 4 juta tapi masih ngerakit lagi. Ya sekarang sih mending ini aja. Nah sekarang ini udah resmi, gue akhirnya pegang dan ngerasain premiumnya. Dan harganya sekarang di model yang terbaru ini di 3 juta sih. Udah cukup masuk akal lah buat keyboard gaming premium. By the way, ini keyboardnya Logitech G915X Lightspeed TKL punya. Dan apa sih yang baru? Ya sebenarnya sih nggak ada kalau menurut gua. Cuma ya nggak apa-apa, karena ini baru di Indonesia, mungkin refreshment produknya ini si Logitech bisa ngebuat mereka ngeperluas lagi pasarnya di Indonesia. Dan kenapa gua pengen banget keyboard ini pas launch dulu bahkan sampai sekarang? Pertama, keyboard ini punya style yang low profile. Ini konteksnya bukan low profile ceper ya, memang minimalis dan nggak mancing style yang aneh-aneh. Lihat aja, simple tapi tetap jelas ketika lo lihat ini adalah sebuah keyboard gaming, bukan keyboard biasa aja. Logo Logitech tegas di posisi kiri atas keyboardnya dengan 4 tombol rubber yang punya masing-masing fungsinya, dari mode wireless dongle, bluetooth, gaming mode which is disable Windows dan tombol yang udah disable juga, sama brightness control. Lalu di sisi kanannya ada media control dari knobnya untuk volume dan juga 4 tombol media button secara umum. Untuk bodinya pakai plat besi dengan finish brass metal pula yang menggambarkan ini keyboard premium. Dan antara bezel keyboardnya ini juga tergolong slim jadi nggak terlihat bulky keyboard. Cuma memang keunikan keyboard low profile, nah sekarang nih ya ini low profile ceper nih ya, itu bisa jadi kekurangan untuk user yang udah terbiasa sama keyboard normal. Di posisi rata tanpa fit riser, yakin posisinya itu sangat-sangat kurang nyaman untuk dipakai. Sedangkan fit riser yang diberikan pun juga nggak bisa kasih peningkatan yang tinggi banget karena ya nanti akan berdampak sama estetik yang aneh. Di keyboard ini cuma punya riser 4-8 derajat aja, yang menurut gue sih masih kurang tinggi buat di posisi ngetik. Cuma kalau udah biasa pakai keyboard Logitech yang ceper juga kayak MX Key sama MX Key yang mekanikal, gua rasa udah pasti nggak ada masalah dari segi pembiasaannya. Di bawahnya juga ada slot untuk simple dongle dan tentunya ada 4 titik rubber fit yang nggak gampang geser juga, udah ada di keyboardnya. Ya secara esensial ini sih keyboard udah aman. Secara switch yang gue gunakan ini adalah GL Tactile, switch low profile productionnya dari KYL dengan brown switch juga. Ini juga cukup enak digunakan, nggak stretchy juga feelnya, udah smooth, taktilitasnya juga udah cukup pas. Dan jelas ini nggak removable ya switchnya. Udah enak banget buat lo yang memang nggak suka sama keyboard custom, tapi pengen keyboard yang tinggal pakai aja dan langsung pakai buat main game. Dari segi estetika keycapsnya pun juga udah juara lah punya Logitech. Sentrunya untuk legendnya itu nggak bleeding, bahkan underglownya sendiri juga nggak bleber, RGB nggak jelas, namun udah standar Logitech punya. Dan untuk RGB-nya kita bakal bahas lagi nanti, oke? Sekarang konektivitasnya, si keyboard ini udah jelas. Kalau udah ada namanya Lightspeed ya, udah artinya keyboard ini bisa wireless, pakai dongle dan juga Bluetooth. Dipakein kabel juga tetap bisa karena triple mode connectivity. Ya secara latensi untuk gue udah coba ya sangat sedikit banget, bahkan udah berasa pakai kabel, sangat responsif. Dan Bluetoothnya sih ya selama pakai buat kasual dan bukan untuk main game ya tetap aman aja. Tapi memang untuk ngejamin latensi tetap aman, lu harus perhatiin juga posisi dongle atau device lu itu di mana. Kalau posisinya jauh dan banyak interferensi dari device wireless lainnya, mungkin aja akan ada pengaruhnya.
Tapi selama gue pakai produknya Logitech, ya untuk wireless sih udah nggak usah dikhawatirin lagi. Bahkan kalau udah punya PC dan diletakin di bawah meja, lu juga bisa pakai adapternya lagi yang lu dapet di paketannya untuk ngedeketin lagi dengan keyboard lu punya. Sama nggak tahu sih, gue di keyboard lain ya, ini sekarang atau udah sama kayak Logitech apa belum gitu ya. Tapi salah satu keunggulan si keyboardnya Logitech itu dia ada teknologi yang bisa aktif secara instan pas abis mode sleepnya. Mungkin lu semua nggak tahu dan nggak ngelihatnya itu ya nggak sepengaruh itu. Cuma kalau keyboard lu abis sleep dan lu aktifin lagi keyboardnya cuma nunggu harus beberapa detik buat reconnecting sama PC lu. Nah di Logitech lu ini enggak, dia itu instan abis masuk mode sleep lu pencet aktif dan bisa langsung dipakai. Jarang nih ada di keyboard lain. Jadi teknologi si light speednya ini bikin keyboardnya itu nggak ada delay sama sekali. Bahkan pas bangun dari mode sleep langsung responsif tanpa lag ya. Bener-bener seamless untuk gaming ataupun pakai kerja. Ya moga aja keyboard lain juga udah seperti itu ya. Itu sih yang gue paling demen, hal kecil tapi diperhatiin sama Logitech. Nah buat pengaturannya seperti biasa dan tetap gue encourage brand-brand lokal itu punya sistem ekosistem seperti Logitech, yaitu all-in-one software ya di G-Hub. Dan untuk si G915X Lightspeed ini ya sebenarnya nggak banyak yang bisa di custom. Standar keyboard Logitech aja, dari atur makro dan disable tombol-tombol tertentu saat gaming mode-nya aktif, sama juga untuk RGB-nya ya bisa diatur di sini. Banyak profil yang bisa lu setting ya buat sendiri ataupun lu juga pakai profil yang udah ada. Ya kalau masih punya device Logitech lain, lu bisa aktifin Light Sync pula. Tinggal aktifin aja fiturnya. Cuma karena gua masih pakai G Pro X ya, sayang aja nggak bisa karena nggak ada LED-nya. Tapi yang lu bisa lakuin dengan keyboard ini, lu bisa pairing mouse-nya Logitech lu itu ke dongle keyboard yang satu ini. Jadi hanya colok satu dongle, keyboard dan mouse lu itu bisa terhubung secara bersamaan. Ya walaupun untuk mouse-nya jadi terbatas cuma di 1000 Hz ya, gua rasa sebenarnya nggak ada masalah juga. Sama-sama nyaman buat digunain, nggak ada masalah dari segi latensi juga. Yang penting ini penting ya. Yang penting ini penting ya. Ini penting sih buat laptop lu biar nggak boros sama colokannya. Nah untuk keyboard dia itu ada 3 pilihan switchnya juga. Dari yang gua pakai adalah tactile, sisanya ada clicky sama linear. Tinggal sesuai aja kalau lu mau beli ya lu pilih yang lu suka. Dan pengalaman gua pakai keyboard ini untuk main game sih sebenarnya nggak banyak ya. Apalagi keyboard ini datang di waktu gua lagi banyak kerjaan dan gua nggak dikasih waktu buat main game secara leluasa. Tapi yang pasti saat gue gunakan keyboard ini buat ngetik untuk script dan juga browsing seharian, ini sih udah cukup asik. Pertama dari switchnya udah punya feel tapping yang udah oke. Tadi gue udah mention juga, terus juga untuk aktuasinya pas, nggak terlalu berat dan jaraknya pendek karena low profile juga, jadi nggak ada masalah. Plus keyboardnya layout TKL pula yang bikin gue tetap nyaman pakai keyboard ini di waktu yang lama. Karena kalau lu selalu ngikutin gue tiap bahas keyboard ya, gue pasti akan menyanjung keyboard TKL dibanding keyboard minimalis gitu. Lagi pula kayaknya keyboard minimalis sudah kayak nggak ada suaranya ya, udah sepi gitu ya. Apa udah nggak bisa keluar dari lubang kelinci jadi emang nggak kedengeran suaranya. Bercanda guys ya. Cuma sekarang penggunaannya dibalik ke keyboard Logitech selama gue pakai mungkin ada 2 mingguan. Ini cuma 2 kali doang dari ngecharge-nya. Dan itu pun juga yang terakhir gue charge ini karena mau syuting, jadi gue mau ngetes lagi sisanya berapa lama untuk pemakaian gue. Karena gue pakai keyboardnya ini dengan lighting full on 100% itu bisa tahan hingga semingguan lebih juga. So untuk Logitech G915X Lightspeed kali ini, apakah ini adalah keyboard yang worth it buat dibeli? Intinya kalau lu suka keyboard custom atau nggak sekedar suka keyboard non gaming, mungkin ini nggak akan menjadi consider utama lu beli keyboard. Karena Logitech ini jelas kelasnya itu diposisiin di ranah premium gaming peripheral. Jadi ya ini keyboard cocok buat lu yang udah jadi fanboy Logitech, itu nomor 1 ya. Terus juga yang pengen alat gaming yang top of the line-nya dari segi fiturnya, ya ini sangat bisa jadi dikonsiderin. Lalu cari latensi yang super minim, Logitech udah jelas teknologinya bagus. Terus juga dari segi durabilitas dan kualitas barangnya, Logitech juga udah nggak main-main kalau di ranah kelas keyboard ini. Plus baterainya untuk digunakan secara wireless ini udah sangat baik lah ketahanannya. So ya udah lebih dari cukup kan. Apalagi kalau lu udah punya satu set PC gaming yang harganya lebih dari 30 juta, gua rasa lu invest ke keyboard gaming premium sih nggak ada masalah ya dari segi finansialnya. Tinggal yakinin aja lu butuh keyboard bagus atau enggak. Plus kalau lu suka keyboard low profile, gua rasa lu akan suka keyboard yang satu ini. Ditambah looks-nya minimalis tapi tetap karena rasanya gamingnya ya ini bisa ngelengkapin setup gaming lu jadi lebih baik lagi. Dan lagi-lagi ya jangan bandingin sama keyboard yang lu rakit di harga yang sama. Beda, ini punya khasnya sendiri. Khas untuk dibeli dan langsung dipakai buat main tanpa harus buka monkey type dulu. So menurut kalian gimana sama keyboard yang satu ini? Mungkin itu aja pembahasan gua dari Logitech G915X Lightspeed TKL ya dengan seri tactile yang gue pegang kali ini. Silahkan komen aja di bawah. Dan kalau mau beli juga cek di bawah juga karena gue udah kasih link buat kalian beli. Dan yaudah, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita ya, dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, semua yang di deskripsi. Dan sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.